kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kesehatan dengan baik. Baik, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan absen dulu kalian satu-satu. Selvi, Senja, Hadir. Selvi, Hadir. Mila, Hadir. Dewi, Hadir. Putri. Hadir, Ibu. Oke, baik. Semua hadir, terima kasih banyak. Dan sebelum memasuki materi, saya minta Putri untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bahwa Ya, terima kasih banyak atas doanya. Semoga diawali dengan doa kita semua, apa yang kita lakukan berkah Tuhan selalu membimbing kita ke arah yang benar. Begitu ya. Adik-adik masih ingat tidak materi sebelumnya tentang pemanenan dan pasca panen? Dalam materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang menganalisis pengendalian mutu hasil pemanenan ikan. Lihat ya di papan di depan. Nah, apa tujuan dari menganalisis pengendalian mutu hasil perikanan itu? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu menganalisis prinsip-prinsip pengendalian mutu hasil perikanan. Lalu kita akan bisa membandingkan. Apa yang akan kita bandingkan? Yang akan kita bandingkan adalah mutu berdasarkan standar baku mutu. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah merumuskan teknik pengendalian mutu hasil perikanan. Itu ya tujuan yang akan kita pelajari pada materi kali ini ya. Baik, mari kita melihat tampilan PowerPoint text di depan ini. Dalam pengendalian mutu pasca panen itu ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari penanganan pasca panen adalah untuk mencegah hilangnya kelembapan dan memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan untuk mencegah kerusakan fisik. Dalam pengendalian mutu pasca panen itu ada tahapan di mana ada penanganan hasil budidaya ikan sejak segera setelah dilakukan pemanenan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencegah hilangnya kelembapan, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, dan mencegah terjadinya kerusakan fisik. Kemudian di dalam pengendalian mutu itu kita bisa mengenal beberapa prinsip-prinsip yang ada dalam mutu hasil perikanan. Prinsip yang pertama, apakah itu? Yaitu premia, kemudian trigonometris. Yang ketiga, autolisis. Selanjutnya, bakterial decomposer dan perubahan karena oksidasi. Ini merupakan prinsip-prinsip pengendalian mutu hasil perikanan. Kemudian ada proses penurunan mutu hasil perikanan. Proses-proses itu apa saja? Yang pertama adalah penurunan mutu secara autolisis, kemudian penurunan mutu ikan secara kimiawi, dan yang ketiga adalah penurunan mutu ikan secara mikrobiologi. Lalu faktor-faktor
ikan busuk. Dalam penanganan ikan atau yang biasa istilah handling dengan pendinginan dapat dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dari cara-cara berikut ini. Bisa jelas dibaca ya, Dek? Yang metode pengawetan dan pengolahan ikan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan selanjutnya ya, lalu baik. Di sini disebutkan dengan pendinginan. Kalau pendinginan berarti kita akan memainkan suhu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghambat laju pertumbuhan bakteri atau mikroba yang ada pada ikan. Lalu, kalau untuk pengairan, ada yang pernah pakai ikan kaleng? Sate itu ya? Ya, itu prosesnya dengan menggunakan suhu tinggi. Dia dicampur dengan bumbu, kemudian dikalengkan dan diproses dengan menggunakan suhu yang tinggi. Selanjutnya, ada penggaraman. Pernah makan ikan asin tidak? Itu merupakan cara penggaraman ya? Baik. Kemudian ada pemindahan. Kalau pemindahan di daerah kita ini jarang memanfaatkan proses pemindahan. Pemindahan ini dilakukan dengan cara ikan dikukus dalam tempat yang besar, kemudian ditaruh di dalam api. Nah, itulah yang dinamakan proses pemindahan. Tapi untuk mempertajam apa yang telah kamu dapatkan saat Ibu tampilkan PPT, silahkan adik-adik membagi menjadi 2 kelompok. Nanti Ibu akan tampilkan video pembelajaran tentang prinsip-prinsip pengendalian mutu. Dari video ini dan dari PPT yang adik-adik telah lihat, maka silahkan kalian menemukan masalah. Kira-kira masalah apa ya yang ada di sekitar kita tentang pengendalian mutu ikan hasil perikanan ini. Begitu ya? Bisa dipahami? Silakan video. Bisa? Videonya ada di depan sayang. Ya, silakan. Kamera. Silakan. Mari kita menyimak sama-sama video. Halo. Ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang penanganan ikan. Pada 2 bagian sebelumnya, kita telah mempelajari tentang ikan dan perubahan ikan setelah mati. Pada bagian demikian informasi tentang pendinginan. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang refrigerasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uji. Dari video yang kita sudah menonton dan dari PPT yang Ibu sudah tampilkan pertama di awal tadi, silahkan adik-adik menemukan masalah. Setelah kalian menemukan masalah, silahkan didiskusikan bersama-sama dengan kelompokmu. Bisa pahami? Baik, silakan. 5 menit lagi ya. Ada waktu 5 menit lagi adik-adik berdiskusi. Dan untuk kelompoknya Putri, silahkan memperhatikan presentasi dari kelompoknya Maria. Jadi dari hasil pengamatan tentang ikan segar dan ikan busuk, kami mengamati kalau ciri-ciri dari ikan segar itu insangnya berwarna merah segar, berbau segar, dan bertutup lendir bening. Dan ciri dari ikan yang busuk itu insangnya berwarna coklat, berbau asam, dan bertutup lendir keruh. Apakah tujuan pendinginan itu dan jelaskan dengan cara sederhana? Tujuannya yaitu untuk menghambat aktivitas bakteri sehingga dapat mengawetkan sifat asli ikan. Bagaimana Putri? Sudah? Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompoknya Maria. Mari kita kasih aplaus dulu. Silakan dulu. Yang bisa kita tarik kesimpulan
PPT dan video yang kita tonton tadi adalah untuk mempertahankan mutu ikan, kita harus menggunakan beberapa cara. Yang pertama, dengan pendinginan. Pendinginan bisa dilakukan dengan penurunan suhu, yaitu dengan penambahan es. Selain itu, untuk mempertahankan mutu lagi, bisa dengan pengolahan. Lalu, penggunaan suhu tinggi, seperti pengalengan dan pengeringan, juga dengan penambahan garam. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini, dan Ibu sudah yakin dari hasil diskusi kalian tadi, kalian sudah paham. Lalu, ada satu tugas lagi untuk kalian. Silakan kalian menganalisa daya awet dari penyimpanan ikan yang disimpan di kulkas. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silakan Cantik memimpin doa. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk Terima kasih. Dan Ibu tidak bosan-bosan mengingat